Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Kenikmatan berupa kesehatan, kenikmatan berupa harta, kenikmatan berupa rasa aman, kenikmatan berupa ilmu, kenikmatan berupa Islam, kenikmatan berupa iman, dan masih begitu banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita yang kita tidak pernah mampu untuk menghitungnya. Yang jelas, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah mewujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati yang senantiasa meyakini bahwasanya setiap nikmat yang kita rasakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang kalian rasakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan yang tidak pernah lelah, tidak pernah letih untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan lebih dari itu, ma'asyiral muslimin, syukur marilah kita wujudkan dalam bentuk kita menggunakan, kita memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang bisa mendatangkan keridhaan Allah, untuk hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan Allah, untuk kita gunakan dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan puncak syukur tertinggi seorang hamba. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, adalah kewajiban untuk mempelajari ilmu agama kita, ilmu agama Islam. Mempelajari ilmu agama Islam hukumnya wajib bagi setiap muslim, apapun profesinya, apapun strata sosialnya, apapun jabatannya, selama dia menyandang gelar sebagai seorang muslim, dia memiliki kewajiban untuk mempelajari ilmu agamanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan tegas dalam sebuah hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mempelajari ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maka setiap muslim berkewajiban untuk mempelajari ilmu agama Islam. Ilmu berkaitan dengan bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bagaimana tentang menegakkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kewajiban kita semua, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Ya tidak boleh kita lalaikan, ya tidak boleh kita tinggalkan. Menuntut ilmu itu wajib karena menuntut ilmu itu memiliki urgensi yang besar, memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Bahkan ilmu itu hendaknya kita perhatikan lebih dahulu dibandingkan amal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita perhatikan ilmunya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika." Berilmulah, ilmuilah. Allah perintahkan kita untuk berilmu tentang bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala.
barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan salah satu bentuk ibadah, salah satu bentuk amal. Ini menunjukkan bahwasannya amal itu harus didahului dengan ilmu. Ilmu itu harus diutamakan sebelum seorang beramal. Bahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, pernah mengatakan, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah imamnya amal, pemimpinnya amal, sedang amal itu adalah pengikutnya ilmu. Sehingga seorang harus berusaha untuk mendasari setiap amal ibadahnya dengan ilmu yang benar, ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman yang benar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan berdasar dengan hadis yang kami sebut, ayat yang kami sebutkan tadi, para ulama di antaranya Imam Al-Bukhari, beliau menyebutkan sebuah bab dalam kitab beliau, yaitu bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab hendaknya seorang mendahulukan ilmu sebelum dia beramal dan berucap. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Seorang tatkala beribadah kepada Allah, beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka Nabi SAW telah mewanti-wanti bahwasanya amal yang tidak didasari dengan ilmu yang benar, maka amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa didasari dengan contohnya dari kami, maka amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sekali lagi, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, menunjukkan urgensi dari ilmu. Pentingnya kita mempelajari ilmu agama. Dan begitu banyak Nabi SAW memerintahkan kita agar tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, harus berdasar dengan ilmu yang benar. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan tentang salat, maka beliau mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di dalam perkara haji, maka Nabi SAW mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku oleh kalian tentang bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji. Dan masih banyak lagi redaksi-redaksi yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menegaskan agar kita umatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mencontoh beliau, dan ini merupakan salah satu syarat agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara ibadah, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, bukan persepsi manusia masing-masing, bukan anggapan manusia dengan mengatakan ini baik maka boleh saja dikerjakan. Tapi ibadah itu adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ada sebuah kisah Abu Musa al-Asy'ari pernah mendatangi Abdullah bin Mas'ud, mengabarkan sepeninggal Nabi SAW ada kebiasaan baru dalam beribadah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Berkumpulnya mereka di masjid-masjid, berhalakoh-halakoh, kemudian melakukan ritual-ritual ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka kemudian hal itu disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari kepada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud sampailah ke masjid dan mendapati manusia mengerjakan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada mereka, ma asra'a halakatakum ya ummat Muhammad. Alangkah cepatnya binasa kalian wahai umat Muhammad. Para istri-istri Nabi masih hidup, para sahabat Nabi masih hidup, tapi kenapa kalian melakukan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW? Maka sekelompok kaum muslimin ini mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma aradna minhu illa khaira. Wahai Abdurrahman, kami tidaklah melakukan hal ini kecuali karena kami lihat ini adalah sesuatu yang baik. Perhatikan ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada mereka. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada mereka, kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang yang ingin bisa mendapatkan kebaikan, memiliki persepsi bahwasanya ini baik, memiliki persepsi bahwasanya ini ibadah, sebuah kebenaran, tapi dia tidak mendapatkan dari apa yang telah mereka kerjakan tersebut, tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat nilai ibadah dari apa yang dia kerjakan, disebabkan karena tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sekali lagi ini menunjukkan urgensi pentingnya kita belajar ilmu agama. Pentingnya kita belajar tentang akidah yang benar. Pentingnya kita belajar tentang ibadah sholat yang benar. Bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bagaimana dahulu Nabi berpuasa. Bagaimana dahulu Nabi zakat. Bagaimana dahulu Nabi mengerjakan ibadah haji. Dan ibadah-ibadah yang lain. Kita penting untuk mempelajarinya.
Dan semua itu harus kita lakukan dengan semangat dalam mempelajari ilmu agama, dalam bentuk kita hadir di majelis-majelis ilmu. Dan kita alhamdulillah hidup di kota yang begitu banyak majelis-majelis ilmu, termasuk di masjid ini. Maka hadiri. Kita penting untuk duduk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan. Bagaimana kitab-kitab para ulama mengajarkan tentang Islam perlu untuk kita baca, kita pelajari, karena ini kewajiban dan merupakan kunci di antara kunci diterimanya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak memotivasi kita umatnya agar semangat dalam menuntut ilmu agama, dalam mempelajari ilmu agama. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita dengan mengatakan bahwasanya majelis-majelis ilmu, kajian-kajian ilmiah tentang agama Islam itu merupakan taman-taman surga Allah. Beliau pernah mengatakan, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga Allah yang ada di dunia, maka singgahlah. Maka para sahabat Nabi mengatakan, "Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga Allah yang ada di dunia? Maka Nabi mengatakan, "Hilakul dzikr," majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang dibacakan dalamnya ayat Allah, majelis-majelis yang dibacakan di dalamnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majelis-majelis yang dibacakan di dalamnya tentang mana yang halal, mana yang haram, yang diajarkan di dalamnya mana yang perintah Allah, mana yang larangan dari Allah Subhanahu wa taala, mana yang ibadah dan mana yang bukan ibadah. Maka ini perlu untuk kita hadiri, dan ini motivasi yang besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita semangat untuk hadir ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, duduk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, agar kita semangat dalam mempelajari ilmu agama. Ma'asyiral muslimin jamaah dirahmati Allah. Bahkan motivasi yang besar pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwasanya mempelajari ilmu agama itu adalah jalan yang bisa mengantarkan seorang hamba ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ingin bisa menjadi di antara penghuni surga Allah, untuk bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala, jalannya adalah dengan kita mempelajari ilmu agama. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan, memilih jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak hadis-hadis yang lain, motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita semangat dalam mempelajari ilmu agama. Di antaranya Nabi juga mengatakan, "Wa innal alima la yastaghfirullahu man fis samawati wa man fil ard." Orang yang berilmu, orang yang belajar ilmu agama dimintakan ampun oleh seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi. Dan begitu banyak juga Nabi SAW menyampaikan tentang bahwasanya seorang tatkala belajar ilmu agama mendapatkan kedekatan dengan para malaikat. Disebut namanya di antara penduduk langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala seorang mempelajari ilmu agama, berarti dia tengah mengambil sebuah bagian yang luar biasa besar, bagian yang lebih utama daripada dunia dan seisinya. Karena ilmu agama itu, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, adalah warisan para nabi. Karena para nabi tidak mewariskan harta benda, akan tapi diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu agama. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Wa innama warathul ilma. Karena para nabi, para rasul itu hanya mewariskan ilmu. Dan perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis tersebut. Beliau mengatakan, "Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin." Maka siapa yang mengambil bagian berupa ilmu dari warisan para ulama tersebut, para nabi tersebut, itu merupakan bagian yang besar, yang lebih utama dari hal-hal yang utama dalam kehidupan dunia kita ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin jamaah dirahmati Allah. Maka tatkala kita terbuka hati kita untuk semangat mempelajari ilmu agama, itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita mendengarkan nasihat, kemudian tergerak hati kita untuk kemudian mau hadir di majelis ilmu, mau mempelajari ilmu agama, maka yakinilah bahwasanya itu
tanda kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tatkala menghendaki kebaikan dalam diri seorang hamba, maka Allah akan jadikan hamba tersebut terbuka hatinya untuk semangat dalam mempelajari ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia faham terhadap ilmu agama. Dan proses seorang menjadi faham terhadap ilmu agama yaitu seorang belajar ilmu agama. Seorang berangkat ke masjid, hadir di majelis ilmu, duduk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, mendengar ilmu-ilmu agama disampaikan. Ini merupakan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala hati kita tergerak, hati kita terbuka untuk bisa kemudian mempelajari ilmu agama, itu merupakan tanda kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Maka sambutlah, kemudian kita berusaha untuk istiqamah, karena ini juga kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mempelajari ilmu agama kita. Dan kunci syarat agar kita bisa mendapatkan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua semangat dalam mempelajari ilmu agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita semua ilmu-ilmu yang bermanfaat dan amal-amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma yassir umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma yassir umurana umur dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimsalah.